Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang bab 6, yaitu bela negara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini nama anggota kelompok kami. A. Makna bela negara. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang dimaksud dengan bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara itu didasari oleh 5 nilai, yaitu nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan terhadap Pancasila, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Inti dari upaya bela negara adalah kesediaan untuk rela berkorban untuk bangsa dan negara sebagai sebuah tindakan terbaik untuk mempertahankan bangsa. B. Peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diantaranya adalah A. Pasal 27 ayat 3, B. Pasal 30 ayat 2, C. Pasal 30 ayat 3, D. Pasal 30 ayat 4, dan E. Pasal 30 ayat 5. 2. Ketetapan MPR. A. Ketetapan MPR RI nomor 4 MPR tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. TNI dan Polri secara kelambangan terpisah dengan peran dan fungsinya masing-masing. Di antara peran dan fungsinya adalah: yang pertama, TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. Yang kedua, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Dan yang ketiga adalah TNI dan warga negara Indonesia bekerja sama dan saling membantu dalam pertahanan. B. TAP MPR RI Nomor 7 MPR 2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran TNI yaitu TNI sebagai alat pertahanan negara bertugas pokok menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dan banyak lagi. Peran kepolisian yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional dan lain-lain. 3. Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. C. Perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. 1. Perjuangan fisik mempertahankan NKRI. A. Insiden bendera di Surabaya. Tanggal 19 September 1945, rakyat Surabaya menyerbu Hotel Yamato karena beberapa orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru. B. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran terjadi pada 15-20 Oktober 1945 karena adanya pemberontakan. Dr. Karyadi menjadi salah satu korbannya. Untuk memperingati peristiwa itu, pemerintah membangun Tugu Muda. C. Pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Pada 10 November 1945, pemuda Surabaya melakukan perlawanan. Bung Tomo mengobarkan semangat pemuda lewat radio. Peristiwa ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. D. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini terjadi pada 20 Oktober 1945 sampai 15 Desember 1945 karena perlawanan pasukan TKR terhadap upaya pasukan sekutu untuk menduduki Ambarawa. Sudirman terjun langsung dalam pertempuran ini. Yang E. Pertempuran Meda Area. Pada 13 Oktober 1945 terjadi pertempuran pertama antara pemuda dan pasukan Belanda yang merupakan awal perjuangan bersenjata yang dikenal dengan Medan Area. Yang F. Bandung Lautan Api. Tanggal 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum pertama. Pada 23 Maret 1946, tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum kedua. Pada tanggal 23 Maret 1946, para pejuang RI menyerang markas Sekutu. G. Pertempuran Margarana. Pada tanggal 18 November 1945, Ki Gusti Ngurah Rai menggempur Belanda yang ingin menguasai Bali, tetapi ia kalah dan gugur bersama anak buahnya. Yang H. Perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Agresi militer 1 dilaksanakan pada 21 Juli 1947 karena Belanda ingin menguasai sumber daya alam yang ada di Pulau Sumatera dan Jawa.
Agresi kembali dilakukan pada 19 Desember 1948 karena dilanggarnya perjanjian Renville oleh Belanda. I. Perang gerilya atau berpindah-pindah tempat. Terjadi pada 19 Desember 1948 karena pasukan tentara Belanda melakukan penyerangan militer kedua dengan melakukan serangan dari udara, laut, dan ke seluruh wilayah Nusantara. 2. Perjuangan mempertahankan NKRI melalui jalur diplomasi. Tujuan para pahlawan bangsa berjuang melalui jalur diplomasi agar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan mempunyai kedudukan yang sama dengan negara lainnya. Berikut ini beberapa perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda pada masa revolusi kemerdekaan. A. Perundingan Linggarjati. Hasil perundingan ini yaitu 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia. 2. Kedua belah pihak sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat dan lain-lain. B. Perjanjian Renville. Isi perjanjian Renville: 1. Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya RIS. 2. Republik Indonesia sejajar kedudukannya dalam Uni Indonesia Belanda dan lain sebagainya. C. Perundingan Royan. Perundingan ini terjadi pada tanggal 4 April 1949. Pernyataan pemerintahan RI dibacakan oleh Ketua Delegasi Indonesia Emir Muhammad Royan. 1. Pemerintah RI akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya. 2. Kedua belah pihak bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban. 3. Belanda turut serta dalam konferensi meja bundar. Pernyataan delegasi Belanda dibacakan oleh Dr. J. H. van Rooyen. 1. Pemerintah Belanda menyetujui pemerintah RI harus bebas dan leluasa melakukan kewajiban dalam satu daerah. 2. Pemerintah Belanda membebaskan secara tidak bersyarat para pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politik yang ditahan sejak tanggal 19 Desember 1948. 3. Pemerintah Belanda menyetujui bahwa Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS. 4. Konferensi Meja Bundar atau KMB akan diadakan secepatnya di Den Haag sesudah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. D. Konferensi Meja Bundar. Beberapa isi kesepakatan dalam KMB adalah 1. Soekarno dan Muhammad Hatta akan menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Serikat untuk periode 1949 sampai 1950. 2. Pemerintah Indonesia harus menanggung hutang negeri Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden. 3. Ancaman terhadap NKRI. Ancaman terhadap bangsa dan negara Indonesia terdiri atas 1. Ancaman militer, menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi. 2. Ancaman non-militer, berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. A. Ancaman dari dalam negeri, yaitu 1. Disintegrasi bangsa, 2. Upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain, dan lain sebagainya. Ancaman dari luar negeri, antara lain 1. Masuknya ideologi lain. 2. Ikut campurnya negara lain dalam urusan dalam negeri. 3. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol. 4. Menghancurkan moral budaya bangsa. 5. Pelanggaran wilayah oleh kapal dan pesawat tempur negara lain. D. Semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. 1. Upaya mengisi dan mempertahankan NKRI. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, dan terpadu. Upaya bela negara bukan hanya kewajiban dasar, tetapi juga merupakan kehormatan bagi seluruh warga negara. Menurut pasal 30 ayat 1 UUD 1945, dijelaskan bahwa setiap warga negara juga punya hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan negara ditentukan dalam pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Yang kedua, pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang ketiga, hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang keempat, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pandangan hidup itu, bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan negara menganut prinsip sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Indonesia berhak dan wajib mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Kedua, bentuk pertahanan negara bersifat semesta. Ketiga, pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, HAM, kesejahteraan umum, dan lain sebagainya. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat diselenggarakan melalui
A. Pendidikan kewarganegaraan. B. Pelatihan dasar kemiliteran. C. Pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri. D. Pengabdian sesuai dengan profesi. 2. Perwujudan bela negara dalam berbagai aspek kehidupan. A. Ideologi. Ideologi negara kita adalah Pancasila. Wujud partisipasi warga negara dalam membela negara di bidang ideologi, misalnya saling menghormati. B. Politik dan hukum. Kegiatan aspirasi secara lisan ataupun tertulis dilakukan dengan sopan, bersikap kritis terhadap segala permasalahan. C. Ekonomi. Setiap warga negara dituntut untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonominya, misalnya bekerja mencari nafkah. B. Sosial budaya. Dengan mempererat hubungan baik antar warga masyarakat dengan mengembangkan sikap toleransi antar suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan, dan lain-lain. E. Pertahanan dan keamanan. Misalnya, kelakuan kegiatan siskamling dan keanggotaan rakyat terlatih. Sekian penjelasan kami tentang bab 6. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.